Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir. Tewasnya dua wanita di ujung genteng Sukabumi, Jawa Barat jadi pilihan kami kali ini. Keduanya adalah pemilik dan karyawan kafe yang berada di tepi perairan ujung genteng. Seperti apa cerita selengkapnya? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir dari Sukabumi, Jawa Barat. Datangnya punya kafe sambil menjerit, ada apa, karena palang basah rencana Pak, sekalian saya tusuk. Kita bisa mengindikasikan pelaku adalah dari darah yang ditemukan, dikejar di tempat persembunyiannya. Keluarga sih berharap hukumannya ya setimpal aja, hukuman mati. Perairan ujung genteng Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini jadi saksi bisu kekejaman seorang anak manusia. Membunuh dua wanita sekaligus dalam satu malam. Nih, penemuan mayat nih. Nih, ada penemuan mayat di Samage nih. Mayat pertama ditemukan mengambang di laut. Saat ditemukan, kondisinya mengenaskan. Terdapat luka tusukan di tubuh dan lebam di kepala. Oleh para nelayan, mayat ini kemudian dievakuasi. Asep JK, nelayan inilah yang pertama kali menemukan mayat wanita yang mengambang di perairan ujung genteng Sukabumi. Kalau ketemunya itu kelihatannya jam 2. Kalau dievakuasinya jam 6 lah. Ya, saya udah itu telepon ke Kapolsek, sama ke desa, sama jajaran instansi lah. Ini dari jarak sini ke sana penemuan mayat itu paling 200 meter lah. 200 meter dari sini. Karena sekarang kan lagi surut ini. Kalau waktu itu kan pasang, jadi ombaknya nyampe sini. Jadi kemungkinan ke bawah ke sana gitu. Sekitar 200 meter dari penemuan mayat wanita di tepi laut, nelayan lain menemukan sesosok mayat wanita muda persis di belakang penginapan dan kafe Sinar Laut. Tubuh mayat wanita ini juga dipenuhi luka tusukan senjata tajam. Bisa dipastikan, wanita muda ini merupakan korban pembunuhan. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bercak darah di sekitar penginapan dan sebilah pisau. Awalnya saya ditelepon oleh Pak Kapolsek sekitar pukul 5, pukul 6 bahwa ada penemuan mayat yang dilaporkan oleh masyarakat. Selang berapa menit kemudian ada nelayan juga yang mau melaut, melihat ada jenazah wanita yang tergeletak di belakang kafe, tempat karaoke. Lalu saya perintahkan kepada Kapolsek untuk jaga status quo TKP tersebut dan mencari identitas korban. Kuat dugaan penemuan mayat wanita yang mengambang di laut ujung genteng ada kaitannya dengan penemuan mayat wanita di belakang penginapan dan kafe Sinar Laut ini. Dari hasil olah TKP dan keterangan warga, identitas kedua mayat wanita tersebut akhirnya diketahui. Saya mengirimkan tim Reskrim, tim olah TKP, Inavis, dan di backup juga dari tim Inavis Polda untuk olah TKP. Soalnya pengungkapan kasus dimulai dari olah TKP yang benar. Mayat wanita yang ditemukan mengambang di tepi laut adalah Aisyah yang merupakan pemilik penginapan dan kafe Sinar Laut. Wanita berusia 54 tahun ini tercatat sebagai warga kampung Ciranjang Sawah, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan mayat wanita yang ditemukan di belakang penginapan dan kafe Sinar Laut adalah Delawati alias Adel, karyawan kafe. Wanita berusia 18 tahun ini tercatat sebagai warga kampung Citangkil, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lalu, kenapa dua wanita ini dihabisi
dan siapa yang menghabisi. Kasus pembunuhan dua wanita di Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat rupanya berlatar belakang dendam. Pelaku kecewa, salah satu korban tidak bersedia untuk mengembalikan uang kencan sebesar Rp300.000 yang telah diberikan. Datangnya punya kafe sambil menjerit, ada apa, karena palang basah rencana Pak, sekalian saya tusuk. Kita bisa mengindikasikan pelaku adalah dari darah yang ditemukan, dikejar di tempat persembunyiannya. Keluarga sih berharap hukumannya ya setimpal aja, hukuman mati. Pemilik dan karyawan kafe Sinar Laut di Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas terbunuh. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, tim menyingkap tabir, coba menyambangi lokasi kejadian. Penginapan dan kafe Sinar Laut berlokasi di tepi perairan Ujung Genteng. Kafe ini milik korban Aisyah. Dan sejak peristiwa pembunuhan terjadi, penginapan dan kafe ini kondisinya sepi. Kami coba meminta keterangan dari Kapolsek Cilacap soal pertama kali ditemukannya mayat Delawati alias Adel yang merupakan karyawan kafe. Ditemukan mayat di sini. Di sini? Di sini. Oke. Saat itu kondisinya seperti apa, Pak? Pada waktu itu kondisi mayat itu terlentang, kepalanya di sini, kakinya ini, kaki ini di sini, kemudian tangannya ini. Oh, tangannya ini. Ya. Oke. Saat itu saat ditemukan seperti apa kondisinya? Ada dipenuhi luka kah atau seperti apa? Berapa banyak luka? Betul, itu ada sayatan, saya diamati di sini, di sebelah kiri ini, sebelah kiri sayatan, kemudian kaki di sini, kemudian di tangan juga, di tangan ada sayatan, kalau nggak salah itu di muka juga ada. Ini di sini ditemukan pisau. Oh, jadi Ini pisau di sini ditemukan. oh jadi ada pisau juga Ya, ditemukan. pisau di sini, sandal capit yang dipakai mungkin diduga ini punya milik korban di sini. Sini satu, di sini satu, ada dua. Ada darahnya di situ. Dalam waktu 2 hari, polisi meringkus lelaki yang diduga kuat telah membunuh Aisyah dan Adel. Namanya Sahril Sarifudin. Usianya 51 tahun. Ia tinggal di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sahril ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di wilayah Sukabumi. Kita bisa mengindikasikan pelaku adalah pertama dari darah yang ditemukan, kita melihat ada juga jaket yang tertinggal di situ. Kita tanyakan ini jaketnya siapa dan dia menjelaskan bahwa ini atas nama pelaku yang inisial SS itu. Setelah dikejar dan udah tahu penginapannya, ternyata dia tidak ada, dikejar di tempat persembunyiannya. Sahril terpaksa dilumpuhkan karena berusaha melawan saat diringkus. Penetapan Sahril sebagai tersangka tentu didasari bukti kuat yang didapat oleh polisi. Kalau dari pelaku sendiri, kita amankan 3 barang bukti, yaitu emas gelang milik si korban. Ini gelang emas milik korban saudari AI. Nah, ini pemilik kafe.
Kemudian barang bukti yang kedua ini kalung. Ini milik saudari DW atau di inisial A. Ini kami amankan juga dari pelaku. Kemudian barang bukti yang ketiga ini HP milik saudari DW atau inisial A tadi. Kemudian pisau ini memang kami temukan di TKP. Kami temukan di TKP persis di dekat mayat saudari DW. Motif pembunuhan ini sendiri berlatar belakang dendam. Tersangka tersinggung dengan perkataan korban Adel yang seolah melecehkannya saat hendak berkencan. Saya kan dari Pelabuhan Ratu, Pak. Main ke Genteng. Jadi saya main ke Genteng itu rencana mau cari kerja juga sekalian. Terus main-main. Saya lewat di suatu tempat kafe. Hari waktu itu hujan. Saya lewat, disuruh, "Mas mampir mas." Saya mampir. Mas ngopi, ayo ngopi. Setelah habis kopi sekitar setengah gelas, ngajak ngamar. Saya nanya berapa? 300 katanya. Terus sebelum saya kasih duit, saya nanya dulu, "Pak, kamu sehat apa enggak?" "Sehat, kalau enggak sehat enggak bakal di sini." Saya kasih duit 300 baru ke kamar, Pak. Setelah duit dikasih di kamar baru dia ngomong, "Saya enggak saya men." Wah, saya jawab, kamu katanya nggak apa-apa, sehat, nggak ada dalangan. Nah, saya minta duit saya lagi kembali, nggak mau dia. Pergi saya kejok motor ngambil golok. Sudah niat membunuh? Enggak, Pak, enggak. Kalau dia mau kembalikan duit saya, enggak. Karena dia nggak mau kembalikan duit. Lalu kenapa Aisyah, si pemilik kafe, juga ikut dibunuh? Pelaku yang telah menghabisi nyawa Adel semakin panik saat dipergoki si pemilik kafe. Agar tidak ada saksi yang melihat perbuatannya, pelaku pun menghabisi nyawa sang pemilik kafe. Datangnya punya kafe sambil menjerit, ada apa. Karena palang basah rencana, Pak, sekalian saya tusuk. Kita bisa mengindikasikan pelaku adalah dari darah yang ditemukan, dikejar di tempat persembunyiannya. Keluarga sih berharap hukumannya ya setimpal aja, hukuman mati. Selain menghabisi karyawan kafe Sinar Laut bernama Delawati alias Adel, Sahril Sarifudin juga telah menghabisi Aisyah, pemilik kafe. Lalu, apa alasannya? Setelah jatuh tuh yang satu, yang PL-nya itu, Pak, datangnya punya kafe dari tengah rumah ke belakang sambil menjerit, ada apa. Jadi karena palang basah rencana, Pak, sekalian. Terus saya tusuk, perasaan saya itu kena, tapi tak kena apa enggak tahu. Rupanya Aisyah dihabisi karena memergoki Sahril telah menghabisi nyawa Adel. Panik, Pak, enggak tahu apa yang diapain. Tapi intinya takut di masa itu. Takut di masa, Pak. Sahril pun memiliki alasan kenapa ia juga menggasak harta korban. Karena duit sudah habis, Pak, buat modal misalnya atau apa gitu, Pak.
Karena sudah habis itu sekitar 800.000 minum berdua. Atas perbuatannya, kini Syahril Syarifuddin harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Kami kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Suasana harum menyelimuti rumah Delawati alias Adel saat jenazahnya tiba. Beralamat di Kampung Citangkil, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah Adel disambut isak tangis keluarga. Tidak ada yang menyangka Adel meninggal dunia pada usia muda. Kurang masih komunikasi, mama udah ya, aku mau beres-beres warung, mau bantuin si ibu gitu. Mungkin kan nggak enak ya, nggak ngebantuin, iya gitu. Mungkin ada tamu yang mau ngopi kan, nah dilayanin itu. Ella mengaku baru tahu anaknya meninggal 1 hari setelah jasad Adel ditemukan. Mama lagi ngapain? Lala, mama lagi apa? Mama udah makan belum? Gitu. Terus gitu Bu, Ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak kangen gitu. Dan sudah sejak 3 tahun lalu, Adel bekerja membantu ekonomi keluarga. Jangan panin mama, adeknya. Yang bantu ekonomi keluarga Ya, Bu ya. kan gak punya bapak kan. Seminggu tuh 2 kali, sekali transfer. Walaupun nggak gede 300, 200, tapi dia sangat memperhatikan adiknya sama mamanya. Bahkan Adel pernah berjanji ingin membahagiakan mama dan adiknya. Aku mau bahagiain mama, gitu. Mama mau apa? Mama jangan sedih, aku yang akan tanggung jawab. Buat makan mama, buat sekolah adik, gitu. Aku nggak bakalan pacaran dulu, khusus ini buat mama. Ntar aku umur udah 20 atau 20 lebih, aku baru mikirin cowok gitu. Ella mengaku begitu kehilangan sosok anaknya itu. Bercandaannya sama omongannya, suka ngeledekin adiknya, gitu. Sangat berat. Ya maunya seberat-beratnya ya dihukum jangan sampai 15 tahun, kan ini 2 orang kan. Lagi nggak terima lah, enak banget dia cuma 15 tahun kan, enak banget. Anak saya masih muda kan ya, masa segitu gitu. Pinginnya sih hukuman mati lah. Ya, ya nyawa, bayar nyawa. Kesedihan juga dirasakan keluarga Aisyah, pemilik kafe Sinar Laut yang juga tewas terbunuh. Aisyah juga seorang wanita tangguh yang menghidupi 5 anaknya seorang diri. Usahanya sampai bisa memiliki penginapan dan kafe dimulai dari bawah. Kalau bagi saya, ibu saya itu adalah wanita paling hebat. Karena apa? Dia bisa membesarkan anak-anaknya sendirian. Sampai anak-anaknya sekolah tinggi lah. Dia banting tulang siang dan malam, lupa tidur malam untuk menafkahi anak-anaknya. Membangun penginapan itu sekitar 15 tahun pas saya sekolah SMA ya, karena waktu SMP saya kelas 3 itu dia masih kerja di orang. Murni pun berharap pembunuh ibunya dihukum mati. Keluarga sih berharap hukumannya ya setimpal aja, hukuman mati. Hukuman mati ya. Iya, karena udah menghilangkan nyawa, apalagi 2 sekaligus. Jangan dikasih hidup lagi lah. Batal berkencan, uang tak kembali. Itulah yang membuat pelaku geram hingga akhirnya melakukan pembunuhan. Semoga kasus ini jadi pembelajaran bagi Anda yang masih suka melampiaskan hasrat dengan wanita penghibur. Demikian Berjikap Tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.